Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Ayub pasal 32 ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Demikian firman Allah. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakel orang Bus itu, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu." Bapak Ibu, keluargaku, dari firman Tuhan yang saya baca, hari ini judul renungan firman Allah adalah menangguhkan perkataan atau menangguhkan bicara. Apa itu menangguhkan bicara? Menangguhkan bicara artinya tidak tergesa-gesa untuk bicara, menunda perkataan, menunda bicara. Bapak Ibu ingat baik-baik, persoalan dan masalah seringkali timbul karena perkataan kita, saudara. Banyak sekali persoalan problem yang kita hadapi itu karena perkataan kita, perbuatan mulut kita. Bapak Ibu, keluargaku, Alkitab berkata, orang yang mencintai hidup, ia harus menjaga perkataannya. Artinya apa, saudara? Mulut kita perlu diorganisir, ya. Mulut kita perlu dikendalikan sehingga setiap perkataan kita tidak menimbulkan persoalan atau masalah. Bapak Ibu, keluargaku, kenapa saya katakan perkataan kita seringkali menimbulkan masalah? Karena ada banyak anak-anak Tuhan, mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang tidak peduli terhadap perasaan orang, perkataan-perkataan yang mengandung unsur tuduhan, bahkan yang lebih lagi yaitu perkataan-perkataan yang terburu-buru tanpa mau mendengar lebih dahulu. Ini bahaya, Bapak Ibu. Karena itu kita mau belajar pagi ini sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk berbicara, terlalu cepat untuk berkata-kata. Kita harus mengerti apa arti menangguhkan bicara. Saudara, ayat yang tadi kita baca, Elihu di sana dikatakan menangguhkan bicaranya. Kenapa? Karena Elihu tahu bahwa di dalam berkata-kata pasti ada konsekuensi yang akan terjadi. Karena itu berkali-kali Elihu mengatakan, "Aku menangguhkan bicaranya." Elihu tidak mengemukakan pendapatnya dan seterusnya. Bukan berarti Elihu tidak mau berbicara, tapi Elihu tahu benar bagaimana berkata-kata yang baik dan yang benar. Bapak Ibu, keluargaku, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk berbicara. Mari berpikir terlebih dahulu, menangguhkan bicara kita, minta hikmat Allah sehingga tidak terjadi persoalan dari setiap apa yang kita katakan. Hati-hati Bapak Ibu dengan perkataanmu. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, apa untungnya kalau saya membiasakan diri untuk menangguhkan bicara? Apa untungnya saya tidak tergesa-gesa kalau bicara, saudara? Yang pertama, kalau kita menangguhkan bicara, maka dampak yang pertama, untungnya yang pertama bagi kita, maka kita mampu berpikir terlebih dahulu. Banyak orang, saudara, punya problem seperti saya katakan tadi, kalau bicara nggak berpikir, saudara. Bicara sesuai emosi, berbicara sesuai amarah, tidak dengan akal sehat. Orang yang menangguhkan bicara, dia tidak tergesa-gesa berbicara karena ada pikiran yang dilibatkan. Yang kedua, saudara, kenapa? Apa untungnya menangguhkan bicara? Yang kedua, selain kita berpikir terlebih dahulu, kita ada kesempatan berdoa dan memahami kehendak Allah. Kalau kita berbicara tidak perlu tergesa-gesa, Bapak Ibu, tidak perlu menyatakan sebuah keputusan, karena kita perlu berdoa dan minta kehendak Allah. Yang ketiga, kenapa
Apa untungnya menangguhkan bicara? Yaitu supaya kita bisa merenungkan diri. Kira-kira kalau saya bicara seperti ini, apa akibatnya? Kira-kira kalau saya bicara seperti ini, dampaknya seperti apa? Dan yang keempat, apa untungnya kita menangguhkan bicara, tidak tergesa-gesa dalam berbicara? Yang keempat, kita akan lebih tenang dalam berbicara. Bukankah ini yang kita rindukan, Bapak Ibu? Ketenangan dalam berbicara sehingga berdampak damai sejahtera. Bapak Ibu keluargaku, mari pagi ini saya mengajar saudara untuk berhati-hati dalam berbicara, berhikmatlah dalam bertutur kata, dan nikmatilah berkat Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kita semua.